Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2022. Hari ini kami akan mewawancarai Bapak untuk pembukaan tugas mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Mungkin sebelumnya saya izin bertanya gimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah baik. Mungkin selanjutnya Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan. Oke, baik. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Jono Sabari. Saya dari PT Peneliti Erlangga. Jabatan saya saat ini itu sebagai koordinator rekrutmen di Departemen HRD. Itu punya Pak Jadwal ya? Ya, bisa dipanggil dengan Pak. Mungkin bisa kan Bapak ceritakan sedikit informasi atau latar belakang dari PT Peneliti Erlangga. Oke, jadi PT Peneliti Erlangga adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penerbit buku, ya, yang menerbitkan buku pendidikan. Jadi kalau kita dulu sekolah, ya kita ada buku paket ya, buku paket atau buku tulis. Salah satunya adalah buku paketnya. Buku paket ini yang dikeluarkan oleh Erlangga. Buku paket pendidikan kita mulai dari jenjang yang paling awal, yaitu dari jenjang TK, lanjut ke SD atau madrasah RI, lalu lanjut ke SMP atau madrasah MTS, lanjut ke SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Selain itu, kami juga menerbitkan buku-buku di bidang perguruan tinggi untuk universitas. Berarti kayak yang biasa dilihat di buku. Yes, benar ya. PT Peneliti Erlangga. Ya, benar. Oke, mungkin itu tadi buat intermezzo aja Ya, siap. Sekarang kita bakal masuk ke pertanyaan intinya yang bakal ditanyakan oleh kami semua. Siap. Mungkin mulai dari pertanyaan pertama dipersilakan. Ya. Saya ingin mempertanyakan Baik. pada perusahaan PT Peneliti ini bagaimana proses rekrutmen dan seleksi karyawannya Pak? Oke, baik. Jadi sedikit saya akan ceritakan ya mengenai proses rekrutmen. Proses rekrutmen sih pada dasarnya hampir sama ya di setiap perusahaan. Namun untuk Erlangga, pertama pastinya kita melihat ada kebutuhan atau tidak seperti itu. Karena pada intinya dasar kebutuhan rekrutmen adalah adanya sebuah posisi yang kosong. Nah, ketika ada posisi yang kosong, maka tugas seorang HRD adalah segera untuk mengisi posisi tersebut. Nah, kosong ini berbagai macam alasan. Jadi bisa ada orang yang mengundurkan diri, ada orang yang memasuki masa pensiun, atau dia PHK, ya. Nah, itu harus segera kita isi, ya. Kalau yang kosong berarti harus kita isi. Jadi intinya ada kebutuhan organisasi seperti itu. Nah, jika sudah terdapat kebutuhan organisasinya di rekrutmen Erlangga, ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama kita buat secara internal, ya, melibatkan atau mendapatkan karyawan secara internal. Apa sih Pak internal itu? Internal berarti kami memberikan informasi kepada para internal karyawan seperti itu. Nah, setelah di internal kita bisa juga melalui eksternal. Nah, eksternal ini kita menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada pihak-pihak luar. Jadi kayak membuat poster, ya, kita membuat iklan lowongan kerja di sosial media, lalu kita juga bisa ikut dovet, ya, pameran kerja, lalu kita men-share informasi ke pihak-pihak luar. Apakah Pertanyaan kedua, ya? pada perusahaan PT Peneliti Erlangga ini apa struktur atau budaya organisasi yang diterapkan dan apa alasannya menggunakan struktur tersebut? Jadi kalau kita bicara struktur ya itu pastinya harus secara fungsional ya. Struktur itu dibuat untuk benar-benar apa yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang ada di lingkungannya. Jangan sampai orang masuk struktur tapi nggak jelas kerjanya apa, orang nggak ada apa namanya masuk struktur tapi dia nggak tahu pekerjaannya apa. Nah, jadi yang harus kita lihat itu adalah struktur secara fungsional. Ya, karena Nah, saya sebenarnya di dalam ini saya ingin bertanya bagaimana PT Peneliti Erlangga ini mengatur kepemimpinan, etika kerja, dan kedisiplinan karyawannya. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kepemimpinan ini penting ya sebagai seorang pemimpin yang harus bisa mengarahkan kemana arah tujuannya gitu. Mas dari bisa bayangkan kalau seorang pemimpin nggak bisa memimpin gitu ya, pasti organisasinya kacau gitu. Dan sampai nanti pemimpin malah dipimpin oleh anak buahnya itu udah bagus. Nah, kalau bicara tipe kepemimpinan lebih tepatnya sih kalau dilakukan secara demokratis ya. Maksudnya ya kita mengedepankan unsur-unsur ide atau gagasan untuk mengambil kesimpulan. Jadi tidak bisa seorang pemimpin mungkin langsung menganalisis atau mengeksekusi hasil tanpa pemikiran dia masing-masing gitu. Jadi harus mendengarkan ya kan, apa sih ide atau gagasan, apa dia sekarang ya anak-anak muda kreatif sehingga ya seorang pemimpin harus mau mendengar kritik dan saran. Ya kita pikir dan kedisiplinan ini menjadi satu bagian dari sebuah aturan. Nah, kalau di Erlangga kita membuat sebuah aturan yang dinamakan sanut. Apa sih sanut? Sanut itu kan sanut tuh. Jadi semua karyawan wajib menaati sanut ini. Nah, apa sanutnya? Ya kita meminimalkan keterlambatan karyawan gitu. Saya lagi ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara PT Peneliti Erlangga ini mempertahankan perusahaan yang telah teknologi yang semakin modern dan banyak perusahaan yang baru yang menjadi pesaing bagi perusahaan. Ya, nah, hubungan dengan Erlangga kenapa? Ya Erlangga sebuah percetakan buku, ya kan? Sekarang eranya digitalisasi, sehingga tidak bisa dipungkiri ya ini harus jalan bersama. Ya,
Jadi nggak bisa kita tidak mengakui itu. Jadi tetap yang Erlangga ya sesuai dengan fungsinya penerbitan buku, era sekarang digitalisasi. Apa yang dilakukan oleh Erlangga adalah membuat buku yang secara digital. Jadi tetap. Jadi kita membuat buku secara konvensional, pencetakan secara manual, buku tulis ya, buku paket pembelajaran. Tapi di satu sisi kita juga membuat namanya buku digital, Erlangga digital. Nah ini harus jelas secara bersama. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita pun tidak bisa disamaratakan. Ya, teman-teman bisa bayangkan apakah di sekolah-sekolah terpencil atau sekolah-sekolah yang mungkin di daerah, apakah siswanya memiliki pet? Nggak juga. Apakah setiap sekolah sudah memiliki laptop ataupun komputer yang sesuai dengan standar? Nah, ini kita tidak bisa samakan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Nah, sehingga ya kita harus mengakui era digitalisasi ini, tapi tidak menutup kemungkinan ya kita tetap menggunakan buku juga. Jadi harus berjalan berbarengan ya dengan proses industri kreatif ya. Karena harus bisa menyesuaikan zaman. Jadi bukan kita hindari, bukan kita tidak mau, tapi kita harus mau. Ya. Oke, sebenarnya boleh sama saya. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya, Pak. Ya. Ini masih berhubungan sama yang tadi, yang offline store dan online store. Nah, kalau dilihat dari sekarang, dari segi peminatnya, apakah lebih banyak yang mencari buku cetak atau yang digital, Pak? Ya, jadi kalau bicara perbandingan pasti ada angka ya, atau angka yang menyebutkan mana yang lebih banyak nih. Nah, kalau bicara lebih banyak memang saat ini masih yang konvensional atau yang masih buku ya, buku secara print atau manual. Kenapa? Ya karena kami mendistribusikannya itu ke seluruh Indonesia, ya di mana semua siswa itu berhak untuk memegang buku seperti itu. Terus selanjutnya, apakah pencetakan buku yang konvensional itu menurun, Pak, dari tahun-tahun sebelumnya yang era digital itu belum terlalu cepat sekarang? Ya. Kalau bicara menurun atau tidak, ini stabil ya, karena kan tergantung kebutuhan para siswa. Cuman memang yang lebih terasa pada saat COVID ya. Pokoknya ketika tidak ada proses pembelajaran, nah di situ proses penurunan jumlah produksi. Karena kalau COVID kan memang anak-anak tidak sekolah ya, tidak sekolah ke kantor ya, ke sekolah, sehingga ya mereka tidak belajar secara face to face gitu. Nah kalau bicara tentang era digitalisasi, apakah menurun? Ini pastinya tidak. Kenapa? Karena memang ini jalan secara berbarengan gitu. Karena tadi saya bilang tidak semua buku, tidak semua sekolah menggunakan digital ya, tetap masih ada beberapa, bahkan banyak sekolah-sekolah yang masih menggunakan buku seperti itu. Apalagi kalau kita bicara tentang sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah ya. Kalau bicara sekolah di kota besar jelas mungkin sekolahnya sudah internasional, sekolahnya sudah grade-nya sudah bagus seperti itu. Tapi kalau sekolah-sekolah di daerah-daerah, daerah terpencil ya itu masih sangat perlu sekali. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tentang konflik, Pak. Apabila ada konflik antar karyawan atau antar kelompok kerja, itu bagaimana caranya perusahaan penerbit Erlangga ini mengelola atau mengatasi konflik tersebut? Ya, memang kalau bicara konflik ini kita tidak bisa hindari ya, karena pastinya setiap manusia intinya pasti memiliki masalah ya. Kalau manusia nggak punya masalah, itu manusia bermasalah biasa gitu ya. Tapi kalau di dalam lingkup pekerjaan, masalah pasti akan sering terjadi. Ya, konflik antara sesama karyawan, konflik antara karyawan dan perusahaan itu sangat mungkin terjadi. Di Erlangga ada nggak? Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada konflik seperti itu. Nah, cuman yang patut digarisbawahi adalah seperti apa konfliknya. Nah, misalnya gini, konflik antar sesama karyawan, gitu kan. Jadi si karyawan A dia konflik dengan karyawan B. Nah, kita sebagai orang HRD pastinya kita menengahi, ya. Jangan malah memperkeruh suasana, ya, atau malah menambah masalah. Nah, seorang HRD pasti dia harus bisa menyelesaikan konflik tersebut. Dengan cara apa? Kita cari dulu permasalahannya seperti apa. Apa sih yang menyebabkan konflik tersebut gitu? Apakah ada perbedaan dari sisi apa yang didapatkan, atau mungkin si karyawan tersebut merasa gajinya kecil gitu kan dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini kita cari dulu masalah seperti apa. Nah, setelah kita menganalisis masalah tersebut, kita identifikasi. Jadi dari cari masalah, identifikasi kenapa masalah itu terjadi. Gitu. Jadi cari dulu masalahnya di mana. Udah dapat nih masalahnya, kita identifikasi masalah tersebut. Kok bisa timbul masalah tersebut? Nah, setelah dilakukan identifikasi, maka kita wajib untuk mencari jalan keluarnya. Ya, dengan cara apa? Kita musyawarah mufakat, kita kembali lagi ke aturan yang ada, ya. Kita kembali lagi kepada peraturan perusahaan, kita kembali lagi kepada undang-undang tenaga kerja yang berlaku seperti apa. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Pak. Saya izin melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Jadi ini masuk ke manajemen dan penilaian kerja, Pak. Jadi bagaimana manajemen dan penilaian kerja pada instansi PT Erlangga ini, Pak? Kalau bicara tentang penilaian, ini mungkin pastinya berkaitan tentang evaluasi, ya. Segala proses kegiatan pasti ada proses evaluasinya. Mungkin kalau anak sekolah, evaluasinya pembagian rapor, benar ya. Anak kuliahan itu adalah IPK tuh pada saat kita menerima IPK semester berapa. Nah, sama dalam dunia pekerjaan ini juga ada namanya penilaian. Kita dalam bekerja ini pasti dinilai, ya. Sama siapa? Sama atasan. Bisa nggak dinilai sama bawahan? Nggak bisa.
Kalau secara penilaian ya atasan yang wajib menilai. Tapi kalau dari bawahan lebih masuknya ke kritik dan saran. Nah, dalam sebuah perusahaan ya wajib adanya proses penilaian. Kenapa? Satu, biar dia semangat lagi bekerja. Ya kalau nilainya bagus, dia pasti akan lebih semangat. Nah, kebalikannya kalau dia ternyata nilainya lebih rendah, nah ini akan memotivasi dia untuk bisa bekerja lebih baik. Nah, kalau di Erlangga itu secara garis besar penilaian kinerja dilakukan 1 tahun sekali. Nah, jadi di 1 tahun, misalkan dari Januari sampai Desember itu periode penilaian. Nah, nanti kita nilai biasanya di bulan April. Jadi seseorang yang kerja di Januari sampai Desember, kita lihat penilaiannya. Nah, penilaiannya nanti akan keluar di tengah jalan. Terima kasih Pak. Ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi perilaku seperti apa yang biasanya Bapak terapkan terhadap karyawan atau tenaga kerja Bapak? Apakah Bapak termasuk yang otoriter atau humanis? Seorang pemimpin kita harus bisa menyesuaikan, ya, baik secara humanis atau demokratis, ya, karena seorang pemimpin dia harus bisa mendengar saran, kritik, ide, gagasan dari anak buahnya. Nah, selain kita secara terbuka, ya pastinya kita juga harus tegas, gitu. Jadi kalau sampai terkesan kaku, gitu ya, terkesan galak, ya, terkesan sangat otoriter misalkan, harus wajib, pokoknya saya nggak mau, kalau nggak kayak gini saya nggak mau. Nah, nggak bisa seperti itu kalau zaman sekarang. Kita bisa gunakan cara-cara lebih bagus lagi. Misalkan dari apa? Tutur gaya komunikasi. Kita kasih tahu ke tim kita, Mbak, nanti saya mau meeting, tolong siapkan laporannya ya, gitu. Saya mau kalau bisa jam 4 sore sudah selesai, karena saya meetingnya besok. Itu lebih enak bahasanya, dibandingkan dengan, besok meeting, siapin data, saya mau tahu harus ada sore hari ini. Nah, kalian bisa lihat dua perbedaan. Meskipun sama-sama disiapkan datanya, kalau kalian pertama secara humanis, baik Pak, siap data akan saya siapkan, itu kata kita. Oke kan? Yang kedua, data akan disiapkan, tapi sambil dongkol. Wah, bos gue kok begini sih? Nggak salin aja di datanya. Nah, kan jadi kurang enak. Jadi ya kita harus lebih bisa humanis lagi kepada sesama karyawan, apalagi terhadap tim ya. Jangan sampai si karyawan ini merasa terkekang ya, atau merasa takut sama kepemimpinan yang dilakukan oleh bosnya atau atasan. Terima kasih. Baik Pak, izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jenjang karir di perusahaan Bapak? Iya. Terima kasih. Jadi kalau bicara jenjang karir, pastinya ini salah satu proses yang ada di Erlangga untuk memotivasi karyawannya. Kenapa? Karena di Erlangga sendiri kita dalam mencari pemimpin itu didasari adanya jenjang karir. Jadi seorang manajer itu biasanya kita ambil dari internal. Ya. Hampir 10 tahun saya bekerja di Erlangga, kita tidak pernah mengambil manajer atau pemimpin dari jabatan-jabatan tertentu yang kita ambil di Erlangga. Ini kita berikan kesempatan kepada internal karyawan untuk bisa mengembangkan kompetensi dan skillnya dia. Jadi seseorang SPV, supervisor, koordinator, manager itu awalnya adalah seorang staff seperti itu. Jadi seseorang yang sudah bekerja minimal 2 tahun kita beri kesempatan dia untuk bisa promosi. Ya pastinya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, di era kemajuan teknologi ini apa saja skill dan kepribadian yang harus ada pada karyawan Erlangga? Kalau bicara skill apa, ya pastinya mengikuti perkembangan zaman. Ya, dia harus, ya nggak harus semua skill ya dipelajari ya, karena bukan dewa. Tapi intinya, ya apa yang dia pelajarkan, ya dia harus bisa. Terima kasih banyak. Ya. Sebenarnya itu pertanyaan terakhir dari saya, kemudian akan melanjutkan oleh teman saya. Oke, ini benar-benar pertanyaan terakhir gitu ya Pak, buat yang serius-seriusnya gitu ya. Mau nanya, gimana sih pengelolaan keselamatan dan keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan di perusahaan PT Penerbit Erlangga? K3 gitu. Iya. Mungkin dari mesin, ya akan ada namanya safety, ya kayak misalnya di Erlangga pabrik, kita pakai pelindung suara, ya jadi taruh di kuping, fungsinya untuk apa? Agar pendengaran kita tidak rusak. Kenapa? Karena kan suara mesin besar tuh, ya kan? Kalau kita tidak pakai pelindung kuping, akan ada cedera pada pendengaran kita. Tapi kalau kita safety, pakai pelindung kuping. Oke, mungkin cukup sekian Siap. pertanyaan Ibu Dede Ajmi dari saya dan juga teman-teman. Oke, siap. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ya, Anwar sama-sama. atas kesediaannya hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita juga. Baik, terima kasih atas kesempatan juga.